Film The Sea tengah menjadi sorotan. Karya sutradara Sai Carmeli Polak itu baru saja meraih penghargaan tertinggi, yakni film terbaik di ajang penghargaan Ophir 2025, penghargaan film nasional Israel yang kerap disebut setara dengan Oscar. Namun, kemenangan itu justru menimbulkan badai kontroversi di dalam negeri. Ya, Menteri Kebudayaan Israel Miki Zohar terang-terangan murka. Ia menyebut kemenangan film The Sea sebagai tamparan di wajah warga Israel. Bahkan ia mengancam akan menghentikan pendanaan pemerintah untuk ajang Ophir mulai tahun 2026. Yang jadi pertanyaan, mengapa pemerintah Israel begitu marah? Film The Sea ternyata bercerita tentang Khalid, seorang anak Palestina berusia 12 tahun dari tepi barat yang punya mimpi sederhana, yaitu ingin melihat laut untuk pertama kalinya. Namun, keinginannya terbentur realitas pahit. Di pos pemeriksaan militer Israel, Khalid ditolak karena tidak memiliki izin resmi. Ia kemudian nekat menyelinap masuk ke Israel demi melihat laut. Sementara sang ayah, seorang buruh tanpa dokumen, berusaha mati-matian mencari anaknya. Iya, sang ayah berusaha mencari keberadaan Khalid meski harus menghadapi resiko ditangkap dan kehilangan pekerjaan. Kisah ini terasa sederhana, tapi justru syarat makna. Ia menggambarkan batas, sekat, dan ketidakadilan yang dialami anak-anak Palestina setiap hari. Dan inilah yang membuat film tersebut dipandang sebagian pihak sebagai karya yang dalam tanda kutip menyudutkan Israel. Di balik layar, ada pencapaian bersejarah. Muhammad Ghazawi, pemeran utama Khalid, baru berusia 13 tahun. Ia pun menjadi aktor termuda sepanjang sejarah Ophir yang memenangkan penghargaan pemeran terbaik. Film ini juga menyapu penghargaan lain, termasuk aktor pendukung terbaik, skenario terbaik, dan musik orisinal. Bagi produser The Sea, Baher Akbaria, film ini membawa pesan universal, yaitu hak setiap anak untuk hidup damai, bermimpi, dan tumbuh tanpa perang. Namun, Menteri Zohar melihatnya berbeda. Menurutnya, karya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap tentara Israel yang dianggap berjasa melindungi negara. Ia menilai warga Israel tidak seharusnya membiayai upacara yang dalam tanda kutip meludahi wajah para prajurit heroik. Namun belum jelas apakah Zohar benar-benar memiliki wewenang untuk memotong anggaran Ophir Awards. Dari sisi industri film, keputusan memilih The Sea justru dianggap simbol perlawanan terhadap upaya pembungkaman seni. Ketua Akademisi Film dan Televisi Israel Asaf Amir menyebutnya sebagai jawaban kuat dan menggema di tengah tekanan pemerintah dan seruan boikot internasional terhadap perfilman Israel. Tak hanya itu, kemenangan ini juga berarti The Sea otomatis menjadi wakil Israel di ajang Oscar 2026 dalam kategori film fitur internasional. Fakta bahwa sebuah film berbahasa Arab tentang anak Palestina akan membawa nama Israel ke panggung dunia, menambah dimensi ironi sekaligus harapan. Kemenangan The Sea memperlihatkan tarik-menarik yang nyata antara politik, seni, dan kemanusiaan. Di satu sisi, pemerintah Israel ingin mengontrol narasi. Di lain sisi, para seniman justru membuka ruang bagi kisah yang jarang terdengar. Kisah sederhana seorang anak yang ingin melihat laut. Pertanyaannya kini, akankah tekanan politik mampu membungkam suara film ini? Ataukah justru kontroversi ini membuat pesan The Sea semakin bergema di panggung dunia?